saya dari kelas D. Di sini saya mewakili kelompok 6 untuk membacakan materi, yaitu topik isu bidang ideologi dan politik, isu sosial dan budaya, isu bidang pertahanan dan keamanan. Pertama, Indonesia di bidang ideologi dan politik. Ideologi, isu kewarganegaraan dalam konteks nasional pada bidang ideologi merupakan salah satu isu yang paling sering banyak dibicarakan. Indonesia telah lama dihujani isu-isu yang berdampak pada rasa kekhawatiran keberadaan dan kausalitas ideologi kita, yaitu Pancasila, yang akan memicu disintegrasi bangsa. Contohnya isu gerakan pembentukan negara khilafah di bumi Indonesia. Isu ini memicu disintegrasi, bahkan sampai menjadi bahan propaganda esensi kebenaran jihad dalam Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang bidang ideologi, politik, sosial, dan budaya di negara Thailand. Bidang ideologi dan politik, yang pertama menjelaskan ketidaksetaraan, yang kedua menanggapi ketidakmerataan, yang ketiga politik dari ketidakmerataan. Sosial dan budaya di negara Thailand, yaitu konflik Patani adalah sebuah gerakan separatis yang dilakukan oleh kaum minoritas Islam di Thailand Selatan terhadap pemerintah Thailand. Pertahanan dan keamanan. Perjanjian kerjasama pertahanan ini diantaranya meliputi bidang intelijen, pelatihan dan pendidikan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri pertahanan, kerjasama pasukan pemeliharaan perdamaian, pemberantasan terorisme, serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi. Cina, penulis, bidang ideologi dan politik. Pendekatan transformasi konflik dalam kasus LGS menjadi tempat karena dasar klaim sejarah yang belum sepenuhnya dapat diputuskan keabsahannya. Selain itu, hampir semua laporan dan dokumen yang membahas mengenai isu LGS cenderung hanya fokus pada pembahasan dan analisa mengenai konflik antar negara pihak. Bagian 2. Bidang sosial dan budaya. 1. Taiwan. 2. Gaya hidup anak muda. 3. Resesi seks. 4. COVID-19. 5. Krisis ekonomi. Bidang pertahanan dan keamanan di Cina. Dalam masalah militer dan keamanan, Cina seringkali tampil sebagai negara yang kontroversial karena kemandiriannya yang relatif tinggi menghadapi kekuatan-kekuatan regional lainnya seperti Amerika Serikat, Rusia, atau Jepang. Beberapa ilustrasi peristiwa berikut ini bisa membantu melukiskan tingkah laku politik luar negeri Cina tersebut. Awal bulan Agustus 1999, Beijing mengejutkan dunia dengan meluncurkan rudal jarak jauh dan darat ke darat yang kabarnya mampu mencapai daratan Amerika. Menurut sumber-sumber intelijen Amerika Serikat, rudal yang diberi nama Si Angin Timur Dongfeng 31 DF-31 tersebut mampu menempuh jarak hampir 7.000 km dan memiliki kapabilitas untuk membawa hulu ledak nuklir. Dengan begitu, kekuatan rudal Cina di kawasan ini hampir tidak bisa ditandingi oleh negara-negara tetangganya.